Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada menyertai saudara dan saya. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu memberkati. Siap diberkati hari ini? Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Sebelum kami menikmati firman-Mu, kami mau berdoa. Persiapkan hati setiap kami, persiapkan hati setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Berikan roh hikmat pewahyuan kepada setiap kami Bapak, sehingga dan hikmat daripadamu Bapa, kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami diberdayakan, yang lemah dikuatkan, terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap, sama-sama katakan amin. Luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 15. Saya berharap saudara tidak menjadi bosan dengan topik ini. Saya sungguh sangat diberkati. Saya percaya saudara juga pasti diberkati. Amin. Haleluya. Matius 25, 14 sampai dengan 15. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat tersebut. Ya, perumpamaan tentang talenta. Kita lihat. 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Haleluya, saudara. Kalau saudara baca ayat ini dan saudara mendengar ayat ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita selalu tertipu. Kita tertipu dengan 5 talenta. Talenta 5, 2, 1. Dan kita berpikir, kita ingin dapat 5. Tuhan tidak adil. Kenapa 1? Kenapa 2? Kenapa bukan 5? Kita cenderung minta 5. Atau paling tidak 2 lah, ada cadangan. Tetapi yang 1, dalam perikop ini kita terus baca. Kalau saudara baca, komplain, tidak puas, takut. Karena cuma 1. Saudara, coba kita teliti. 5, 2, 1. Jangan terpaku dengan 5, 2, 1 talenta. Tapi lihat ayat 14-nya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian. Sebab hal kerajaan surga. Yang mau kita bahas di sini adalah hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga dan bukan hal kerajaan dunia. Hal kerajaan dunia, saya mau minta 5, saya mau minta 2, saya mau dapetin 1. 5 kan kaya, 5 kan banyak, 5 kan berhasil, kaya, sukses, besar. 2 pas-pasan, 1 sedikit. Kita berpikir kerajaan dunia diberi 5, 2, 1. Tapi dalam hal ini, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita, bukan hal kerajaan dunia, tapi kerajaan surga. Apa bedanya? Kerajaan dunia memperkaya diri kita untuk kita kaya, sukses, berhasil, terkenal. Tapi untuk hal kerajaan surga adalah tanggung jawab. Untuk hal kerajaan surga kita diberikan talenta. Dan dengan talenta itu kita jadi berkat. Dan berkat itu adalah berkat kerajaan surga. Dan berkat bukan berkat untuk memperkaya diri kita sendiri. Ingat, 5, 2, 1 bukan hal kerajaan dunia untuk kita kaya, sukses, berhasil. Saya ulang lagi. Tetapi ini untuk hal kerajaan Allah, di mana ada tanggung jawab yang luar biasa. Itu yang utama. Jadi Tuhan itu adil. Amin. Judul khotbah saya pada saat kesempatan ini, inilah keadilan Allah. Apa saudara? Inilah keadilan Allah. Dia memberikan 5, 2, 1. Seringkali kita salah mengerti bahwa Tuhan tidak adil. Tetapi sesungguhnya inilah keadaan yang sesungguhnya. Apa itu? 5 tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa 2. 2 tidak mungkin bisa berjalan tanpa 1. 1 mengandalkan 2. 2 mengandalkan 5. Itulah namanya kehidupan dan itu namanya keadilan daripada Allah.
Saudara, orang kaya luar biasa, dia membutuhkan orang yang kurang kaya. Orang yang kurang kaya atau yang sangat kaya, orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang yang kaya juga memerlukan orang miskin. Demikian juga orang miskin memerlukan orang kaya. Orang kaya memerlukan orang yang sangat kaya. Itu aturannya itu seperti itu. Kita tidak bisa memisahkan antara lima jalan sendiri, dua jalan sendiri, satu. Masing-masing itu ketergantungannya seperti itu. Contohnya saudara, ada orang yang kaya. Kalau semuanya lima, kalau semuanya sangat kaya, mereka nggak bakalan bisa hidup. Mereka tidak bisa hidup. Mereka tidak bisa menikmati kekayaan. Mereka sangat kaya, tetapi kalau semua orang sangat kaya, mereka tidak bisa hidup. Artinya, karena dia sangat kaya, justru sebaliknya, karena dia sangat kaya, dia membutuhkan orang yang setengah kaya. Dan dia membutuhkan orang yang miskin di bawah. Contohnya, bagaimana orang yang sangat kaya itu mau makan, sedangkan yang nanam padi, yang nyawa tidak ada. Bagaimana dia bisa minum kalau tidak ada yang masak air? Bagaimana dia bisa menikmati suasana yang nyaman kalau tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada yang ngebersihin, tidak ada yang ngepel, tidak ada yang bersih-bersih, tidak ada. Orang kaya tidak mungkin ada di sana untuk ngepel. Orang kaya tidak menjadi kaya kalau dia bercocok tanam, kemudian dia bertani, kemudian dia berpeternakan, dia dari awal. Karena dia kaya, dia memerlukan orang-orang yang seperti itu. Saudara mulai mengerti, tidak pernah akan bisa hidup terpisah. 5 memerlukan 2, 2 memerlukan 5, 2 memerlukan 1, 1 memerlukan 2. Itulah akhirnya jadilah namanya keadilan Tuhan yang luar biasa, kebijaksanaan Tuhan yang luar biasa. Jadilah sesuatu yang indah pada waktunya, indah pada akhirnya. Karena apa? Yang kaya bisa menikmati kekayaannya. Ada amin? Yang tidak kurang, yang sedang bisa menikmatinya. Oleh karena itu, jangan kita melihat yang satu ngiri kedua, dua ngiri yang kelima. Satu itu udah aturannya memang di situ. 2 memang sudah keadilan Tuhan ada di situ. Yang 5 memang dia ada di situ. Contohnya saudara, kalau saudara cuma bisa ngebangun pondok, warteg, bedeng, saudara cuma bisa ngebangun bedeng seperti itu. Saudara nggak mungkin bisa bangun ruko 3 lantai. Saudara yang cuma bisa biasanya bangun ruko 2 lantai, 3 lantai, nggak mungkin saudara ngebangun high-rise building yang sampai dengan 40 lantai. Masing-masing ada orangnya, masing-masing ada profesionalnya, masing-masing ada. Tidak mungkin kita ngiri, kenapa aku tidak bikin ruko, kenapa aku tidak dikaruniakan untuk bikin high-rise building. Itulah saudara, keadilan Tuhan itu luar biasa, mengatur segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang adil, sesuai dengan kapasitas kemampuan saudara dan saya. Itu yang terjadi, dan kita tidak pernah harus iri untuk itu semua. Ada amin. Dan kemudian, siapa sih yang 1? Siapa sih yang 2? Siapa sih yang 5? Yang 5 adalah kita anggap dia orang yang sangat kaya. Yang 2 adalah yang kelas menengah. Yang 1 adalah buruh, orang-orang yang kerja. Kita tidak pernah akan bisa ngiri seperti itu dan membanding-bandingkannya. Hal kerajaan surga tidak tergantung. Hal kerajaan surga tidak tergantung dari hal orang kaya sekali itu masuk ke surga, pahalanya besar. Dia 5, aturannya 5. 2, tuntutannya 2. 1, tuntutannya 1. Ini yang harus jelas. Jadi hal ini, ingat satu hal. Hal kerajaan surga, bukan hal kerajaan dunia.
siapa yang satu. Saudara, kita lihat. Jangan sirik dengki dengan siapapun. Lihat, kalau saudara kebetulan diberkati dengan 1 talenta, apa yang terjadi? Saya ceritakan dengan satu ilustrasi seperti ini. Ada orang, dia kerjanya cuma bikin sol sepatu. Bikin sepatu dan sol sepatu. Dia cuma bisa bikin seperti itu. Dari dulu dia punya cita-cita untuk sekolah tinggi. Dari dulu dia punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta terkenal. Tetapi apa mau dikata, orang tuanya miskin, orang tuanya tidak mampu, dan dia juga tidak punya kepintaran sampai ke sana, dan dia terima nasib, dan dia meneruskan pekerjaan orang tuanya, sol sepatu, hanya untuk memperbaiki sepatu, hanya untuk bikin sepatu-sepatu yang manual. Dia mungkin bisa di situ. Lebih daripada itu dia tidak bisa. Jadi dengan kata lain, dia cuman jadi tukang sol sepatu. Suatu saat di depan gereja dia melihat ada pendeta yang sangat terkenal, jemaatnya banyak. Dia melihat bagaimana mereka masuk dan mereka mengeluh-elukan mereka diberkati. Dan dia juga mendengar pendeta itu sering keluar kota, sering ke daerah, sering ke luar negeri, jalan-jalan, traveling, bukan sekedar untuk jalan-jalan tetapi memberitakan firman Tuhan, memberkati jemaat di tempat di mana dia itu pendeta terkenal luar biasa. Dia berkata, aduh enak ya kalau seperti itu. Kapan aku ingin cita-citaku seperti itu. Apa yang terjadi saudara? Dia luar biasa. Dia datang ke gereja, dia ketemu dengan pendetanya. Kemudian dia berkata, Pak Pendeta, apa yang saya bisa bantu buat Pak Pendeta? Tapi saya tidak bisa apa-apa. Pak Pendeta, nomor sepatunya nomor berapa? Saya rindu untuk menjadi berkat buat Pak Pendeta. Atau Pak Pendeta, ada sepatunya yang rusak, saya perbaiki sini Pak Pendeta. Dia ambil ukurannya, dia buat dengan suka hati, senang hati, dia buat dengan bahan yang terbaik, dia buat dengan keikhlasan yang luar biasa. Dan sampai saatnya pendeta datang lagi ibadah di sana, dia sudah siapkan itu sepasang sepatu dan diberikan kepada sang pendeta. Dan dia berkata, Pak Pendeta, jujur, cita-cita saya adalah saya mau menjadi pendeta. Cita-cita saya adalah mau jadi berkat. Tapi apa mau dikata, kepintaran saya terbatas. Apa mau dikata, saya tidak punya kemampuan. Apa mau dikata, orang tua saya tidak mampu sehingga saya tidak disekolahkan. Dan saya sekarang hanya bisa bikin sepatu dan sol sepatu. Nah, pendeta, ini dari saya. Pendeta langsung melihat, dia jajal, dia berkata, enak, ya enak, bagus, pas sekali, cocok buat saya. Berapa saya harus bayar? Pak, orang itu berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa pergi kemana-mana. Saya tidak bisa punya kapasitas kemampuan seperti Pak Pendeta. Saya tidak bisa jalan-jalan untuk memberkati. Tetapi satu hal yang bisa saya lakukan, saya jadi bagian buat pelayanan Bapak. Saya bikin sepatu, dan kalau Pak Pendeta berkenan, pakai sepatu ini untuk pelayanan, pakai sepatu ini untuk memberitakan firman Tuhan, pakai sepatu ini untuk kemana Pak Pendeta melayani. Saya tidak bisa kemana-mana, tetapi saya percaya di atas, di dasar daripada pelayanan Pak Pendeta, ada bagian saya. Ambil bagian di sana, walaupun tidak terlihat, cuma di sepatu. Itu puas buat saya. Cita-cita saya untuk jadi pendeta, cita-cita saya untuk memberkati. Saya tidak kesampaian. Saya tidak komplain kepada Tuhan dan saya tidak mau tanya kenapa. Saya percaya bagian saya hanya tukang sepatu. Saya tidak bisa seperti Pak Pendeta, tetapi saya bisa mengambil bagian untuk memberkati, menyertai pelayanan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta pakai. Silakan Pak Pendeta pergi dengan sepatu.
yang nyaman ini. Sehingga Pak Pendeta bisa melayani firman Tuhan, bisa memberkati tanpa ada rasa sakit di kaki. Dengan rasa nyaman, beritakan firman Tuhan. Pak Pendeta berkata, terima kasih. Saya akan ingat itu. Dimanapun saya berada, dimanapun saya khotbah, saya akan ingat bahwa saya didukung oleh orang-orang yang belum dan tidak sempat untuk bisa tampil. Terima kasih. Itulah saudara. Berapa banyak kita di tempat ini. Jangan pernah sirik. Jangan pernah iri. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 5, ada yang dapat 1. Kalau saudara memang dikaruniakan 2, lakukan tugasmu. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk popularitasmu, bukan untuk memperkaya diri kita, tetapi untuk kerajaan Allah. Itulah keadilan Allah yang luar biasa. Diatur sistem sedemikian rupa supaya teamwork terjadi, kerjasama terjadi, sinergi terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dia sungguh sangat adil, sesuai dengan kapasitas. Jangan sampai kita mensirik-sirikan, jangan sampai kita dengki karena orang berhasil dan sukses, tetapi kita mensupport. Kita tidak bisa sampai di sana, tetapi apa yang kita lakukan, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu baju, entah itu celana, entah itu sepatu, entah itu apapun, benda sekecil apapun, jangan pernah meremehkan. Kecil buat pandangan kita, di hadapan Tuhan sangat besar harganya. Amin. Turunkan kepala kita berdoa. Kami tidak mau sirik dengki dengan orang yang dapat talenta 2. Kami tidak mau sirik dengki kepada mereka yang dapat 5. Dan kami tidak mau bertanya kenapa sangkam, kenapa saya cuma 1, kenapa tidak 2, kenapa tidak 5, kenapa Tuhan lakukan seperti ini, kenapa Tuhan, dan kenapa Tuhan. Kami stop, tidak mau bertanya lagi. Kami terima karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang adil. Apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kami, itulah kesanggupan yang ada dalam diri kami. Kami tidak bisa, dari 1 kami tidak bisa menjadi 5. Tetapi 5, dari angka 5 itu ada nilai 1-nya, baru ada nilai 2-nya, baru ada nilai 3-nya. Tidak mungkin dari 0 langsung sampai 5. Dan saya ada di sana. Saya jadi bagian dari angka 5. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Tanamkan dalam hati setiap kami untuk terima semua keadilan daripadamu. Engkau sangat bijaksana, Engkau sangat adil, Engkau luar biasa. Berapapun yang kami terima, berapapun yang ada dalam kami akan terus mengucap syukur, melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas kemampuan kami, dan mendukung mereka yang diberkati dengan nilai-nilai, dengan angka yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, biar mereka tidak lagi komplain, marah-marah, iri, dan iri hati. Apapun yang Tuhan berikan kepada mereka, ingatkan mereka, itulah keadilan Tuhan. Apapun yang mereka terima, itulah karunia daripada mereka, sesuai dengan kapasitas mereka. Berkati dimanapun mereka berada, berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah tutup pungsan negara kami. Dan kuasa darah-Mu, pulihkan ekonomi negara kami. COVID-19 sudah dapat ditanggulangi karena ada orang benar yang selalu berdoa untuk itu semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.